Halo Sobat Pans, di video kali ini kita bakal bahas company dari PT Indosat Tbk atau yang lebih dikenal dengan Indosat Ooredoo Hutchison dengan kode saham ISAT. Indosat berdiri sejak tahun 1967, artinya sudah setengah abad hadir di Indonesia sebagai penyedia layanan telekomunikasi. Layanannya mencakup seluler, fixed data, dan wireless broadband service. Sekarang mari kita lihat kinerja saham ISAT di tahun 2025. Kapitalisasi pasarnya sekitar 67,4 triliun. Saham yang beredar 32,25 miliar lembar. Kemudian harga tertinggi yaitu 2.990. Harga terendahnya di 1.240. Dan saat ini kinerja year to date-nya minus 15,73%. Nah, kalau kita lihat dari year to date-nya cukup tertekan. Tapi seperti biasa, angka ini bisa jadi peluang tergantung bagaimana kita melihat fundamental dan prospek bisnisnya. Pemegang saham ISAT mayoritas masih dikuasai oleh Ooredoo Hutchison Asia Pte Ltd, yaitu kisaran 65,64%. Lalu kemudian perusahaan pengelola aset 9,63%, kemudian ada PT 3 Telekomunikasi Indo 8,33%, dan sisanya milik publik alias masyarakat investor retail, yaitu sekitar 16,40%. Artinya Indosat ini masih sangat terjaga dari sisi kontrol manajemen dan jangka panjang. Yang menarik dari industri Indosat bukan cuma skalanya, tapi juga transformasi digital yang terus mereka kejar. Nah, setelah merger, Indosat makin fokus ke penguatan jaringan 4G dan ekspansi ke 5G. Kemudian monetisasi infrastruktur lewat kolaborasi tower sharing, serta digitalisasi layanan untuk menyasar segmen enterprise, UKM, dan masyarakat. Nah Sobat Pans, sekarang kita bahas update kinerja terbaru saham Indosat di kuartal pertama tahun 2025. Yap, hasilnya cukup mixed, ada beberapa tekanan, tapi juga sinyal positif buat jangka menengah. Di 3 bulan pertama tahun ini, Indosat Ooredoo Hutchison mencatatkan EBITDA sebesar 6,4 triliun, turun 1,4% secara tahunan. Penurunan ini ada beberapa faktor seperti kondisi makroekonomi dan persaingan antar operator. Lalu kemudian pendapatan total Indosat di kuartal ini mencapai 13,6 triliun, turun 1,9% dibanding tahun lalu, dan 3,5% dibanding kuartal sebelumnya. Khusus pendapatan data yang jadi kontributor utama juga turun ke 10,6 triliun. Kemudian traffic data naik tipis plus 1,7% secara year on year, tapi secara kuartalan malah turun hampir 5%. Namun ada satu hal yang jadi penopang penting. ARPU alias Average Revenue Per User naik ke angka 39.200 atau plus 2,1% secara year on year. Nah, ini jadi sinyal bahwa Indosat tidak ikut terjun ke price war terlalu dalam. Nah, kedepannya Indosat berencana menaikkan harga paket layanan di kuartal kedua, dan langkah ini kemungkinan akan diikuti oleh para pesaing. Tujuannya tentu saja untuk mendorong margin dan profitabilitas yang sempat tertekan. Di sisi lain, Indosat juga nggak berhenti berinovasi. Mereka terus mempercepat transformasi menjadi perusahaan AI Tekno, termasuk dengan kerjasama bersama NVIDIA. Kemudian kita lihat jumlah pelanggan Indosat mengalami penurunan 5,4% secara year on year, jadi sekitar 95,4 juta pelanggan. Meskipun jumlah pelanggannya turun, mereka justru berhasil menaikkan ARPU sebesar 2,1%, jadi 39.200. Tapi sebenarnya bukan cuma soal perang tarif aja, tapi ada faktor lain yang bikin jumlah pelanggan seluler mulai turun. Salah satunya adalah boomingnya internet murah. Bayangin sekarang udah banyak yang bisa langganan wifi rumah 100.000 per bulan untuk kecepatan 200 Mbps. Dengan kondisi ini, masyarakat terutama kelas menengah ke bawah akan milih wifi publik gratis atau nebeng wifi rumah daripada beli paket data tiap minggu. Efeknya traffic data tetap tinggi, tapi jumlah pelanggan dan ARPU dari segmen tertentu mulai melemah. Selain dari transformasi digital AI, manajemen Indosat juga optimis kinerja mereka di tahun ini bakal membaik. Nah, itu dia Sobat Pans pembahasan mengenai saham Indosat. Well, jika Sobat Pans ingin berinvestasi di Pandin Sekuritas, kami sedang mengadakan promo cashback. Sobat Pans cukup deposit Rp1.000.000 dan berhak mendapatkan cashback senilai Rp200.000 khusus nasabah baru dan menggunakan RDN Bank Panin. Lalu Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi.
Well done, happy trading, dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.